teknologi sama sekali. Kalau nggak ada Islam, nggak ada teknologi. Nggak ada. Karena apa? Angka 0 itu yang nemukan Islam. Tidak ada. Alkawinisme. Itu Iya. alkawinisme. Nggak akan tercipta HP kalau nggak ada angka 0 loh. Nah, orang Kristen itu kenapa sekarang itu maju di bidang ilmu pengetahuan, teknologi? Karena mereka jauh dari Bible. Ketika mereka dekat dengan Bible, percaya penuh dengan Bible, maka nasibnya akan seperti apa? Abad-abad pertengahan, di mana orang-orang Kristen ini mengalami zaman kebodohan. Bahkan seorang ilmuwan yang namanya Galileo Zaman apa? dihukum oleh gereja. Pak Sugi ulangi ya? Zaman apa? Zaman apa? Ulangi. Zaman apa? Abad pertengahan. Zaman apa sebutnya tadi? Kebodohan. Zaman kebodohan. Yang keras Pak Sugi, biar dengar anaknya. Kebodohan. Ketika orang Kristen dekat dengan Bible mengalami zaman kebodohan. Karena Bible cacat dengan ilmu pengetahuan. Betul. Ini bukan menghujat, sejarah ini. Seorang ilmuwan Galileo dihukum oleh gereja. Itu fakta. Sekarang kamu orang Kristen itu boleh bangga ya bisa menciptakan ini itu karena kalian jauh dari Bible. Coba Bible mana yang bisa dijadikan dasar ilmu pengetahuan tuh yang mana, ayat mana gitu loh. Bumi tergantung dalam kehampaan. Kalau tergantung seperti yoyo dong, ada seutas tali tergantung bumi gitu. Nih saya kasih data ya teman-teman semuanya. Selalu saja Muslim menjadi adanya apa? Pembahasan bahwa Muslim itu adalah pihak dari pengungsi yang ada. Kita lihat di sini ya, justru Australia sendiri menjadi tempat pengungsi oten ya. Itu emangnya Muslim saja yang menjadi pengungsi? Lihat pengungsi oten di Australia loh. Pernah saya tampakkan dan posisinya kala itu di YouTube ya. Tuh. Australia saja menjadi pengungsi tempat oten ya. Karena apa? Perang saudara oten di sini ya. Tuh, Anda cek saja di sini ya. Ini datanya. Ya, teman-teman semuanya ya. Anda bisa cek. Nah, ini websitenya. Rantai Perak lupa dengan rasisme yang di Amerika ya, kulit hitam kulit putih ya. Itu oten semua. Iya, betul hingga detik ini. Betul. Di Irlandia itu, di Irlandia Utara itu. Sama Katolik. Itu siapa itu yang perang itu? Sama-sama salibisnya itu. Emosi gue dengar si Berak. Emosi dia nggak tahu perang dunia 1, perang dunia 2, Ukraina, Rusia kan oten semua. Aduh, emosi gue. Iya. Dia di akhirat mau pemilu kali. Gue tuh bingung. Kosong deh itu. Iya, kan di akhirat dia pemilu sendiri, milih siapa capres. Gue nggak paham deh sama dia. Yang konyol dengan PD-nya dia mengatakan Muslim cuma berpikir duniawi. Lo memang Mesia itu di dunia, bukan di akhirat. Kan bego kalau Mesia terus diartikan di akhirat. Kenapa kok tertolak? Nggak ada Mesia turun untuk kedua kalinya itu. Mesia turun sekali dan itu di dunia. Ngapain Mesia di akhirat? Di akhirat nggak butuh Mesia lah. Aduh, mabuk tuh orang. Dari dulu nggak ada pinter-pinternya ya. Minim literasi gitu loh, nekat. Udah dari dulu ya Bang? Urat malunya udah putus. Urat malunya udah putus dari dulu itu. Oh alah. Jadi percuma dong Bible kalau nggak bisa diterapin ya? Nggak bisa. Memang iya, Pak. Itu terbukti ya. Kenapa adanya sekuler? Bible. Kacau dunia, Bos. Iya. Kalau Bible itu diterapkan, ya kan? Kacau dunia. Contoh, misalnya saya selingkuh, ya kan? Istri kita diambil dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Seperti yang tertulis di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 12 coba. Daud selingkuh mengingini istrinya Uria. Istrinya Daud diambil diberikan kepada orang lain dan akan ngesek di tempat umum. Nah kalau ini dijalankan apa nggak kacau dunia? Kacau. Belum lagi hukum Yesus, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya kan? Lempar batu, balas pisang. Apa kira-kira dunia semakin damai? Semakin hancur. Beruntunglah kita dapat hidayah. Penjahat ditembak mati ya kan, kejahatan ada yang dihukum mati, ada yang kejahatan nggak bereda. Apalagi kejahatan cuma ampuni. Orang rampok di tempatmu kasih makan, ya kan? Dirampok motormu kasihkan mobilmu. Hancur dunia. Bahkan itu Pak,
Itulah Pak Katanya Surti yang bisa mengakibatkan dari adanya pipi negara kanan sekuler kasih itu. pipi kiri ya. Karena memang Bible sendiri seperti itu. Jadi tidak ada Wah, satupun hancur negara dia. menerapkan hukum Bible, nggak ada ya? Nggak ada. Ada, Makanya itu mana penyebab ada. lahirnya negara sekuler. Sekarang paling Pemisahan gampang antara lah. pemerintah dengan Paling gampang. agamawan. Paling gampang itu konsep tampar pipi kanan pipi kiri. Loh, ketika Yesus di pengadilan ditampar pipinya, dia bukannya ngasih pipi satunya, dia malah protes, apa salahku? Loh, Yesus aja nggak mau tampar pipi kanan tampar pipi kiri. Kok kita disuruh praktekkan? Kan geblek itu namanya. Coba lihat aja itu. Waktu Yesus ditampar, apa dia ngasih pipi kirinya? Oh enggak. Dia malah protes, apa salahku? Mikirlah sebenarnya. Hukum cerai nggak ada. Comot punya siapa itu? Coba. Nggak ada solusi kalau ada masalah rumah tangga. Karena nggak ada hukum cerai. Nggak ada. Nggak ada Jadi solusi. suatu hal yang aneh Bang, katakanlah seorang katakanlah perjaka ngasih solusi tentang orang-orang yang telah menikah, tentu saja nggak akan bisa dipercaya. Makanya tadi saya Dia bilang belum menikah. kalau beliau itu sudah menikah dan memang dijadikan imam dan syarat imam itu salah satunya menikah, mana buktinya? Dia nggak menyinggung karena dia tahu dia itu tidak menikah beliau itu, menurut dia. Abis kalau dia meyakini dia itu menikah, pasti viral. Iya. Itu yang terjadi. Kan syarat imam itu harus menikah, apalagi imam besar harus dengan perawan. Syaratnya imam Iya. besar itu. Ketika Itu aja dia sampai nggak bisa pada jawab ya. ketika Nggak sampai bisa dari pada tadi disinggung tahap, juga nggak bisa jawab. makanya kalau kita bicara rabi kan ketika dia sampai tahap rabi fetal midim itu dia wajib menikah sebelum dia diangkat Iya. jadi rabi penuh. Nah ini nggak tahu itu nggak menikah tapi dicium-ciumi itu kakinya diusap-usap pakai minyak narwastu. Itu siapa itu? Kalau bukan istrinya coba. Masa pesundal? Coba mikir. Kan Iya dari saya tadi pakai jawaban otak dia itu. tuh nggak pernah menjawab pertanyaan kita ya. Dari tadi gue perhatiin. Nggak pernah. Nggak pernah. Tentang syarat imam nggak dijawab. Tentang apakah beliau menikah nggak dijawab. Itu yang terjadi. Ini ada komentar Dogmatis bagus akhirnya. nih ya kan. 72 bidadari perempuan manakah yang mau dimadu pantesan aja loh. Sekarang gini loh ya, pertanyaan saya, kamu pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta jatah cewek? Kalau Tuhan kami memberi cewek berupa bidadari. Kalau Tuhanmu minta jatah cewek 32 orang perawan. Jelas tertulis Tapi dalam bilangan Pak Desuki, 31 ayat 17. Pak Desuki sampai tapi 40. dia di Matius 19:29 itu janjinya dikasih istri sampai ratusan kali lipat loh Pak Desuki. Iya, Ya, bukan saja itu istri. ya, Betul sekali. Saya Tidak saja itu. memperbandingkan Tuhannya saja. Kalau di Islam Tuhan Allah SWT itu kan memberi cewek berupa bidadari itu. Nah kalau itu hanya oten malah minta jatah cewek. Bilangan 31 ayat 17 sampai 40 dibaca lah di situ. Ya, maka harus kamu sisakan upeti bagi Tuhan baik berupa manusia, hewan dan sebagainya itu. Nah, nanti di ayat 40-nya kebagian 32 orang perawan Tuhannya. Ini bukan fitnah, bukan hujat. Ada itu tertulis dalam bilangan 31 ayat 17 sampai 40 itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta jatah cewek? Itu saja. Gampang toh? Tapi justru yang unik itu apa, Pak Suki? Itu yang masuk duluan, surga itu siapa? Pesundal yang masuk duluan ada itu. Iya, kata mereka Markus itu kan 31:21. mereka sudah bertobat. Kok bertobat masih menggunakan istilah itu? Apa mungkin mereka bertobat kalau mereka masih menggunakan istilah tersebut? Pesundal ya nggak mungkin Iya. dah. Itu kan? Seharusnya kan Seperti gunakan saya orang-orang gitu kan. bertobat gitu ya. Saya sekolah di SMA katakanlah 1. Apakah saya masih dikatakan siswa? Meskipun sudah keluar? Ya enggak lah, alumnus lah. Sama dengan karyawan. Apakah saya masih bekerja di karyawan? Katakanlah tempat kerja perusahaan A. Apakah saya ketika sudah keluar masih dikatakan karyawan juga? Enggak lah. Ini terjadi lah. Itu logikanya. Mereka kekeh. Pesundal itu adalah orang yang telah bertobat. Pas ditanya mana ayat bertobatnya? Enggak ada. Itu terjadi. Asumsi. Iya. Biasa, selalu pakai asumsi dengkul. Selalu. Licin gitu kan. Diminta sejarah, dogmatis mulu. Apa yang mau bisa disampaikan? Oh sih gue dengar dia ngomong nggak ada data. Malah memframing kan? Malah memframing. Nggak Framing sesuai fakta Islam sejarah. iya. Memframing Itu. Islam.
Yang paling goblok itu dia bilang Islam bicaranya duniawi, kita bicaranya surgawi. Lah emang Mesia itu di dunia bukan di surga. Dan Raja Daud Mana juga sih? di dunia Orang kan? akan Raja adu Daud Itu raja di tanpa dunia, aturan iya. gitu. Islam Memangnya bukan tata cuma Daud itu dunia di surga. akhirat, bukan Lah cuma iya. di dunia Memangnya saja. tata Makanya doanya makanya kita itu, tata Daud di mana memang? makanya Di doa dunia. kita itu Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk bisa baik di dunia harus aturan Allah yang dipakai. Kalau bukan aturan Allah yang dipakai ya seperti hewan manusia. Kan begitu. Ini user katanya saya kalah ya dengan si Perak. Tetapi dia ditanya saja user ya, apa sih syarat untuk imam besar? Dia nggak jawab. Kalau memang itu menikah, beliau itu dengan siapa istrinya? Karena syarat dari posisi imam besar itu menikah loh. Ketika Bisa kamu bantu silakan naik user. iya, ketika sampai tahap Rabi Fetal Midim itu dia wajib menikah. Iya. Makanya itu nikah sama siapa itu? Kalau mau nikah itu. Yakin beliau itu menikah. Viral langsung. Apalagi ini direkam loh. Orang dari nasab aja udah gagal total kok kalau sebagai Mesia. Iya. Gagal total itu. Dia keturunan Nathan dari maknya. Dari bokapnya memang keturunan Solomon, tapi berhenti di Jekonia. Jekonia itu kan terkutuk. Nggak boleh menduduki Ya, jatah ini Daud. asumsi datang lagi. Males ya. Nggak apa-apa. Suruh kumur, Kasih suruh kumur. sejarah. Mau kumur Oh, apa? ya. Otomatis. Jadi begini ya Kumur, bro. kumur, silakan. Kumur-kumur dulu. Ya begini ya. Jadi kalau berbicara itu jangan orangnya ndak ada. Kalian cuma bicara di room, saya diturunkan. Sekarang saya tanya ke Ben Abraham. Bukan diturunkan KTP Perak, itu tadi terpental semua. Ini framing. Terpental semua. Makanya Iya, dari orang tadi. belum ngomong. Dari tadi saya langsung minta kasih, naik. kasih kesempatan, kasih Permintaan kesempatan. langsung. Ya. Sekarang saya tanya ke Ben Abraham, apakah Yesus atau yang disebut oleh Islam itu Isa adalah Mesias? Al-Masih itu artinya diurapi, bukan juru selamat kalau di Islam. Iya, dari Mesias. Saya tanya, kamu mengaku Yesus Mesias? Al-Masih. 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 Kamu mengaku Yesus adalah Al-Masih? Al-Masih. Terus Mesias, kenapa? iya. Sama kata Al-Masih. Mesias dengan Al-Masih sama. Kamu percaya Yesus adalah Al-Masih? Sekarang Anda tanya, ketika kamu Kok saya bertanya balik bertanya? Bentar. Cuma tanya percaya atau tidak? Iya, masyaha. Dia masyaha Al-Masih. Oh, Yesus Al-Masih kamu percaya? Di mana dari aliran mana kamu, Yudaisme mana yang percaya Ane Yesus Muslim. adalah Al-Masih? Ane Muslim. Baik, biar enak. Ane Muslim. Biar Oh, Anda enak. Muslim. Saya kasih stopan Oh, ya. Baik. pantesan. Sebentar rantai perak. rantai perak. Kamu bilang Kasih stopan. Yesus hanya Sebentar. raja di dunia. Bu Susi bisa di-mute dulu nggak? Kalau mau kita pakai stopat biar adil ya. Karena Ben Abraham ngomong, rantai perak ngomong, siapa yang menjadi pendengar yang baik ya? Oh, Oke? Muslim tapi nyamar seolah-olah ya Yudaisme. Sebentar. Nyamar. Begitu. Di mana Sebentar nyamarnya? nih, saya kasih stopat ya. Oke? Kita sampai Bentar, jam. Anda ya. mau jelasin. Di mana saya pernah bilang Gimana saya nih? Judaism? Anda Ya, jangan kenapa framing. kamu menggunakan kata Ben Abraham? Kenapa Lalu memangnya? menggunakan Emang nggak boleh? itu Anda kan menyamar, sedang menyamar Mau saya sebagai diskusikan ini? Yudaisme. Kalau menyamar, Lalu kamu membawa kitab-kitab Yahudi kan? Dengerin. Kamu Kalau berbicara tentang kitab menyamar, Yahudi tapi Muslim. Stop. Di mana Muslim? Stop mulut. Di mana Muslim mulut. yang percaya Diskusi nggak? dengan Taurat Musa? Siapa Nih, Muslim yang percaya stop. kepada Taurat Musa? Anda sudah Taurat framing Musa. saya. Taurat Susi. Musa, Anda Pak. cuma framing Gimana? saya. Bentar yang lain. Anda cuma framing saya. Di-mute dulu Bu Susi. Di mana saya pernah bilang saya adalah Judaism? Mana? Oke, sebentar. Ben Abraham sama Perak mau diskusi nggak? Ini saya pakai stopwatch ya. Mau nggak? Tapi ini pembuktiannya saja ya. Sampai jam 16 lebih 20 menit. Masing-masing 3 menit. Bagaimana? Tentang apa? Bahas mau tentang apa? Al-Masih. Tentang Mesias. Atau apa? Mesia palsu. Tentang Mesias. Oke. Yesus fake Baik. Mesia. Ya. Kasih data ya, jangan seperti tadi Perak ya. Ini itu menjadi kayak badut. Oke, siapa? Oke, Mesias jangan cuma 3 menit. Oke. Silakan Ben Abraham, Anda bicara stopat berjalan. Sebentar. Oke, silakan bicara. Ben Abraham. Tentang Mesias. Silakan. Halo, bisa didengar?
Ya, Ini jelas ya. saudara Kalau apa? Sebentar, Bang Akal Sehat itu ini sebentar ya. Suara ada suaranya ya. Bisa dimut. Oh ya, Di bentar, mute semua, saya di mute semua ya. Pak Hendy di mute, Oke, Bang Ranta di mute. Ya, silakan Pak Ben. oke. Ben Abraham bicara waktu berjalan. Silakan. Tentang Mesias. Pak Ben, itu ke mute Pak Ben. Pak Ben. Pak Ben itu ke mute. Pak Ben, itu ke mute Pak Ben. Silakan Pak Ben, Anda bicara waktu berjalan. tes, tes. Iya, iya, Bisa. bagus, bagus. Ya, silakan. Silakan. 1, 2, 3, silakan. Kok ke mute lagi? Mungkin Iki apa piye. ke mute lagi Pak Ben ini. Ya, Mungkin jangan kalau terlalu enggak akan saya kasih waktu nih gitu kan. Kalau enggak Tes, jadi tes. gitu kan. Iya, itu udah bagus Pak Silakan. Ben. Jangan di mute lagi. Nah, kok malah di mute? itu ke mute terus itu ngapa Bang apa ini? Mungkin Ngapa ke mute itu? turun dulu nanti saya tanyakan lagi. Kayaknya gangguan itu. Iya. Oh, udah tuh, udah. Silakan. Itu ke mute terus itu Silakan. ngapa Bang apa ini? Bang Ben, Kan mentang. naik lagi nanti Bang Ben ya. Sampai jam 16.20 WIB ya. Seperti itu. Ya naik. Silakan naik lagi. Kalau nggak dinaikin sama Bu Susi ya. Bu Susi itu ahlinya di menaikkan ya. Udah saya naikkan. Oke, kita tunggu ya. 16 saya ya. Ayo, Kalau Pak Ben naik. Sudah saya naikkan kok, malah ini apa? Oh. Belum diklik. Pak Ben. Malah hilang. Mungkin sinyalnya mungkin. Ya sudah, lain waktu saja. Sebentar ya, Hio Lombok ya. Kita nggak akan memulai kalau dari saudara Ben sini nggak ada. Percuma ya. Seperti itu. Kita tunggu dulu keduanya ada ya. Sip, sudah. Tes. Udah kedengeran. Iya, bagus. Anda bicara waktu berjalan sampai 6.20 WIB. Silahkan. Pak Ben, di mute lagi. Pak Ben, Ya jangan sudah, di kalau mute. gitu mah berarti nggak jadi. Pak Ben, tuh, bentar lagi. Astagfirullah. Sinyalnya mungkin dia ini. Saya yang Udah, jabat. kasihkan Bang Andi aja, kasihkan Bang Andi. Kalau tempat saya ini kan rame. Bang Andi, gimana Bang Andi? Orang Siap Batak nggak lagi Bang nyetel Andi? musik. Nah, ini Ben Abraham. Ben Abraham siap nggak? Ini. Kalau siap saya ini kan. Tes. Udah kedengeran. Iya, Iya. sudah jelas. Tapi Bagus. jangan di Oh, alah. mute lagi. Halo, tes. Iya, jangan Tes. di mute, jangan di mute. Jangan pegang-pegang mutean dah. Kok double ya? Suaranya kok double ya? Enggak, Halo, enggak. tes. Enggak, bagus udah. Bentar, suaranya kok double ya di tempatku ya? Oh iya, Bagus udah. Double ya? tapi nggak ada yang buka loh. Berarti Oh, punya Pak betul. Tapi dikit sih suaranya. Ben. Iya. Udah daripada Betul ini sekali. kan nanti bagus sendiri. Oh, betul. Tapi lebih besar sih suara Ben daripada double-nya. Silakan Bang Ben. Udah langsung aja Pak Ben. Ya sudah, kalau nggak saya turun gitu kan. Kalau nggak terjadi saya turun saja. Mau ini istirahat dulu ya, karena badan belum sehat 100%. Oke, ya udah segitu aja, saya turun. Maaf dan itu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sama Sama Pak D. Bang Rantai Perak sama Pak D. Tempat saya berisik suara musik. Dengar kan? Apa, Pak D? Itu nggak dengar suara musik. Enggak. Oke. Kalau nggak ganggu nggak apa-apa sih. Dengar kan? Apa, Pak D?
Di Zoom aja biar enak kelihatannya putus di sini. Banyak ustadz gitu. Mungkin dia langsung nemuin ustadz-ustadz di sana mungkin. Oh Bukan mungkin sih, info dari dia seperti itu. Setelah dialog dengan Gurunda Zuma, dia langsung nemuin ustadz di sana gitu. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Udah Tadi 3 memang ngeri banget tadi memang Gurunda Zuma, Masya Allah. sudah 3 Masya Allah. udah 3 hari 4 hari ini kok memang burung itu mondar-mandir di tempat sini terus. Dan untuk tanya-tanya waktu itu tanya sama banyak yang ini, cuman begitu beliau ini maunya yang logis. Alhamdulillah ketemu Gurunda Juma tadi di sini, ya Allah, langsung begitu ini langsung klik gitu loh. Memang sebenarnya- orang-orang Kristen sebenarnya- ini ada beberapa sebab Iya. dia masuk Islam. Iya. Ada yang memang dia berpikir gitu loh. Mana yang lebih logis? Barusan waktu saya live itu ada orang yang baru mualaf, dia bilang, Ustadz, saya baru mualaf. Terus kenapa? Kok bisa kamu mualaf? Saya kepikiran, masa iblis yang bagian nyabut nyawa manusia? Kan tidak masuk akal. Kalau begitu Tuhan kok kok tidak menghentikan iblis saja waktu mencabut nyawa manusia. Jadi kalau memang hal-hal yang logis, maka Islam jauh lebih logis daripada Kristen. Begitu. Ya meskipun tanpa menutup kemungkinan seperti cerita Bang Zuma, banyak mu'alaf yang nipu gitu loh. Ada yang memang menipu sampai nginep di rumahnya Bang Zuma 3 bulan itu ada. Ternyata dia itu suruh-suruhan, Masya Allah. pura-pura mu'alaf. Ketika sudah minta dikuliahin, minta dibiayain, semuanya dibiayai oleh Bang Zuma, ternyata hari Minggu ketahuan ada di gereja. Itu ada yang seperti itu kasusnya, teman-teman. Makanya kita ada minta dibiayain kuliahnya, dibiayain Gimana? sama Bang Zuma. Guru cintanya udah masuk belum? Belum. Tadi tuh beliau bilang seperti ini, Ustadz. Ini ilmu yang seharusnya sangat mahal. Saya saja belajar ilmu filsafat saya sampai jutaan rupiah gitu kan, sampai berapa juta, sampai enggak ini. Tapi di sini saya belajar sama Ustadz Juma itu yang memang saya nggak bisa TF ini gitu. Sama seperti itu loh. Alhamdulillah ya Rob. Dan beliau ini kan memang sekolahnya sudah tinggi ya, sekolah tinggi filsafat juga dan ini Islam. Cuman beliau itu tanya-tanya mungkin, tapi belum ada yang cocok gitu kan, belum klik dari hati dia gitu. Karena Bang Zuma bisa menerangkan dari tasawuf, dari apa itu bisa semua, dan beliau itu puas gitu loh Ustadz. Tadi itu sangat puas. Alhamdulillah ya Rob. Banyak orang-orang yang tercerahkan sebab TikTok ini. Jadi sepakat ya teman-teman, gak ada gunanya marah-marah seperti Opa barusan ya. Iya. Kalau saya sampai nggak kuat. Opa yang mana nih? Opa yang baru naik apa opa yang tadi? Yang tadi, Yang Bang. barusan itu disuruh sebutkan kasih satu ayat langsung kabur dia. Iya. Lihat tuh yang di bawah ada yang komen kata Ahok, jangan mau dibodohi. Malahan Ahok ya, dia lebih memilih Islam, lebih logik katanya ketimbang Kristen. Ahok sendiri itu statementnya Ahok. Loh, Karena bahkan masih mending, iya. Gerung juga begitu loh. Ateis ataupun agnostik itu lebih arahnya ke Islam karena bersanad Islam itu sama kayak ini. Kalau agama Kristen itu kan katanya nggak bersanad. Iya. Karena dia tadi kan agnostik kan, dari agnostik walaupun keluarganya gitu dari Kristen gitu, tapi sudah lama sekali dia itu mencari-cari kebenaran seperti itu, Ustaz. 3 tahun tadi kata dia. 3 tahun itu kan yang Kristen. Kalau yang ini kan udah lama juga sih, yang belajar filsafat. Suaranya dubbing ya? Enggak, Opa. Iya. Enggak bagus. Sebagaimana 3 hari. Ya sebenarnya Bunda tadi dari tanggapan dia menanggapi jawaban dari Guru Zuma itu sebenarnya sudah menunjukkan kalau keimanan itu memang sudah melekat di beliau gitu loh. Ketika dia bilang tidak mungkin alam ini ada tanpa sang pencipta gitu kan, itu kan berarti kan Allah gitu. Terus dia juga yang saya bikin merinding juga, dia mengatakan seperti ini bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini
pemimpin semua umat manusia gitu. Siapa yang lebih tinggi dari beliau gitu kan? Sampai dia ngomong gitu tadi kan gitu. Terus bahkan dia bilang More, kitab kit- kitab Al-Quran ini Iya. kenapa More tidak nanti aku percaya mau gitu. teleponan via Dengan personal ya, via WA ya. Ada yang mau aku sampaikan. Oh, siap-siap Bang Romi. Monggo Bang Romi. Kapan Bang Romi? Bentar lagi ya, rezeki ya. Mas. Nanti Oh, aku siap mau ini More, ngobrol ya. Ya, Waalaikumsalam Bang Abi. Ini akun baru saya, akun lama saya kena take down tadi. Hah, di follow ya, ini akun baru saya di follow ya. Ya Buat Allah. jaga-jaga. Berapa Ada benernya apa yang disampaikan jenengan itu, yang kemarin-kemarin itu. Ada benernya itu sudah. Lah, Ketika aku semua kalau ngomong nggak pernah ngasal semua Ustaz Wafi. sudah direncanakan, More. Ya karena benar Itu itu paham. report. Nah, lanjut Ustaz Wafi. Ya, Ustaz Wafi harus ngomong juga mumpung live nih. Lanjut. Ya, jadi apa yang disampaikan dengan beberapa hari yang lalu ya, itu saya pikir-pikir setelah saya nyoba live itu ada benernya memang. Ada beberapa orang yang memang dihindari oleh mereka ya, Kristen itu di live-nya ya, untuk memang sudah direncanakan semua itu paham saya sudah. Makanya ketika 4 hari yang lalu saya mensyahadatkan Kristal ya, calon istrinya Kores, itu saya bertiga ya, saya Kores Kristal, dia ngechat saya waktu itu minta malam-malam langsung syahadat. Loh, kok dadakan Mbak gitu? Saya gitu. Kok dadakan? Kenapa? Pokoknya malam ini saya harus syahadat Ustadz katanya. Alhamdulillah kata saya. Akhirnya itu baru tambah saya pahami gitu loh. Oh, berarti semuanya sudah direncanakan gitu oleh Kristen laknatullah alaihi. Tapi Betul, alhamdulillah Ustaz. lah. Nah, itu. Jadi sebentar lagi Mas Kores menikah dan akan punya anak berarti. Amin. Alhamdulillah. Ada ponakan baru, Kores Junior. Alhamdulillah. Gini Ustadz, sebetulnya yang spiritualnya tadi itu ngeri, ini dikit Ustadz. Tadi yang Ustadz bicarakan itu saksi hidupnya lain juga selain saya ya. Tadi ada di sebelah yaitu Bang Romi tadi yang saya pernah bicarakan sama Ustadz Wafi. Tadi makanya ya, apa namanya Bang Romi, nggak tahu nih saya juga Bang Romi mau ngomong apa nih. Pengen private. Kayak gitu Iya. Ustadz. Jadi Ya memang hati-hati aja Ustadz Wafi. apa namanya? Paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Reski, lo kok di mute? Siap, Bang, akalku sehat Bang, di follow ya Bang. Nih akun baru saya kena take down ini saya gara-gara kemarin sih bahas pendeta. Ah, kacau. Itu Bang Rizky turun, ada yang nggak terima si John. Itu gereja mana itu? Bahkan nggak bisa balas Bang Rizky karena di bawah. Saya barusan dari Bill dan Marikil, More. Iya. Di sana Gimana ada Ustaz? entah Muslim ini baru atau tidak. Dia berdebat dengan Kecil suaranya Ustaz. Udah. Dia kecil lagi. Dia halo, sudah jelas? Iya, jelas. Dia diskusi masalah teori keselamatan dengan Herdi dan Billy, tapi jawabannya ngawur gitu loh. Itu saya bilang di bawah, ini Muslim turun aja gitu. Dan ternyata ya tidak diturunkan karena mereka, ya betul. Ya karena seperti itu konsekuensinya memang ketika belum saatnya berdiskusi malah naik ke tempat Kristen berdebat, akhirnya dibuat mainan sama mereka gitu loh. Iya. Dan itu tidak saya harapkan kepada teman-teman. Ya mungkin mereka kan belum gabung di kita. Tadi tahu-tahu ya mungkin bisa aja mencoba nyoba. Tapi kalau sudah gabung kita ya sudah diperingati, nggak mungkin pasti naik sendiri. Izin Ustadz ya, saya izin ikut ngomong ya.
Nah, nanti Ustaz Wafi harus kasih nasihat juga ya. Nih mumpung Ikhwan Fillah semua pada nonton kita nih, ada 148 orang ya. Ya, masa sih 148 orang nih isinya orang dablek semua, itu nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Jadi Yang mungkin itu, ya. yang namanya kerbau betina itu. Oh iya. Yang double. Ya jadi saya cuma berpesan gini ya sama Ikhwan Fillah semua satu. Nanti dilanjut sama Ustaz Wafi, ini berkorelasi. Oten mengadakan debat di TikTok itu sudah tersistematis dan sudah terschedule alias terencana gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka mendirikan room-room debat, perhatikan aja gitu. Karena saya analis ya, hal terkecil aja nggak luput dari perhatian saya gitu loh. Itu pasti nih ada yang ngechat, misalkan contoh gini, bang itu bang di room apa namanya, roomnya Malikil, roomnya Billy atau roomnya Herdi ya gitu loh, ada saudara muslim kita bang lagi diledekin, atau bang itu si Herdi lagi apa ngehina Nabi Muhammad bang, ini selalu kayak gitu ketika kita lagi kajian. Nah itu sudah distruktur, jangan pernah kita terpancing, karena kenapa, itu bukan muslim, itu memang tim kampanye mereka, agar terkesan dia itu terlihat dia muslim dan kita berbondong-bondong ke sana. Karena kenapa, memang ini sudah terorganisir bahwa mereka lagi cari makan di TikTok. Dan orang-orang yang cari makan di TikTok itu semuanya oten-oten yang tadinya cari makan di YouTube. Kenapa mereka hijrah dari TikTok ke YouTube? Karena di TikTok, di YouTube kebetulan saya dekat dengan kawan-kawan netizen, yang punya komunitas lah, ada komunitas netizen. Saya sering ngomong, sepikan zoom oten, kata saya, room oten ya, YouTube oten gitu, sepikan. Jangan pernah kita nonton di situ. Udah tinggalkan saja. Nanti juga mereka akan sepi sendiri dan akan mati sendiri. Ternyata hijrah ke TikTok semua nih sekarang. Cari ladang lagi dia di TikTok gitu loh. Karena di YouTube itu sudah disepikan mereka gitu loh. Jadi saya juga sangat berharap ya kepada viewer muslim. Saya yakin viewer muslim itu smart people gitu loh, orang yang cerdas, yang pinter. Tinggalkan room mereka, ketika mereka menghujat udah biarkan aja. Toh ketika mereka menghujat lalu yang nonton itu juga Kristen semua, nggak akan ada efek apa-apa juga buat kita. Udah tinggalkan. Karena kenapa? Memang mereka cari uang di situ. Gitu loh, cari makan di situ gitu loh. Intinya semacam seperti black itu. Campaign gitu ya. Iya, memang cari makan. Memang cari makan mereka, cari koin intinya di situ. Jadi tinggalkan. Perdebatan yang seperti itu yang sifatnya menghujat, satu muslim dikeroyok rame-rame, itu memang sudah terschedule oleh mereka. Lalu kita ini digiring penontonnya biar berbondong-bondong nonton ke tempat mereka. Ini saya jelaskan dulu ya, izin ya saya jelaskan nih. Lalu yang kasih koin kalau yang nonton muslim, yang banyak muslim yang nonton, lalu yang kasih koin itu masa kita juga yang muslim, lalu mereka dapat duitnya dari mana? Nah, saya bisa jawab itu. Jadi gini, kita perlu tahu dulu sistem algoritma ya, algoritma. Ketika sebuah konten atau sebuah room, mau itu di TikTok atau live YouTube, semakin yang nontonnya banyak, konten ini akan semakin direkomendasikan oleh platform tersebut. Contoh misalkan roomnya Malikil nih ya, dipancing nih semua muslim masuk ke dalam, jebret ada 400 yang nonton. Nah roomnya Malikil alias Herdi penanggung ini ya, si tukang bajaringan, ini akan dibaca oleh sistem TikTok sebagai konten yang populer. Jadi ini akan terus muncul nih, muncul, terus diiklankan akan semakin sering. Dari situ menarik juga yang Kristen nanti nonton. Berat FYP, betul. Yang Kristen ini ketika melihat, oh iya ada pembela agama saya, yang Kristen ini nanti yang kasih koin. Karena kenapa? Ya memang tujuan mereka itu, muslim itu cuma dimanfaatkan biar FYP doang. Dari FYP nanti mengundang Kristen-Kristen yang lain agar tahu konten dia. Dan dari situ kasih persembahan kasih. Karena sudah terancang kalau dalam Kristen, ketika ada orang yang melakukan penginjilan, maka kasihlah PK. Karena ini di TikTok kasihnya berupa koin. Jadi yang muslim ketika nonton itu cuma mancing untuk ngedongkrak algoritma dia, agar dilihat, didengar oleh sesama seiman mereka yang Kristen juga. Ketika yang Kristen juga nanti ikut nonton, nah yang Kristen ini nanti yang kasih koin untuk dia. Gitu loh.
Jadi itu Iya, kita iya, itu iya. cuma dimanfaatkan sebagai pendongkrak agar rating dia naik doang. Ketika rating dia naik, didengar oleh orang yang Kristen seneng. Wah, rame nih yang nonton nih saudara seiman saya nih membela iman Kristen. Wah, sawer mereka di situ, gitu loh. Oh iya iya pantas Herdi Seperti itu begitu ya strateginya. pantas. Logis Ya, sih. Benar-benar. Herdi begitu ya, ya pantas. iya, makanya saya udah ngomong juga kemarin tuh sama Ustaz Wafi. Ustaz Wafi hati-hati kata saya. Jangan mau terpancing jadi properti mereka untuk cari uang, gitu loh. Saya emang sudah pernah ngomong kayak gitu ke Ustaz Wafi. Jadi tinggalkan. Kalau kiranya nggak ada saudara kita yang berdebat, contoh seperti Ustaz Wafi gitu, yang berpengalaman lah ada di situ, tinggalkan room tersebut, nggak usah ditonton, gitu loh. Karena kenapa? Semakin kita tonton, ya kita semakin dimanfaatkan untuk naikin algoritma mereka, gitu loh. Iya Sampai biar situ dan FYP mereka ya. Roomnya biar FYP gitu biar banyak. betul sekali. Heeh. Dan itu pernah saya cegah waktu di YouTube. Saya koordinasi dengan komunitas netizen Muslim namanya SAI. Ada juga UBI, ada juga FI, namanya singkatan-singkatannya ya. Saya inisialkan aja. Dan ini sepi. Jum Oten ini sepi gitu loh. Bukan sorry. YouTube Oten ini sepi. Nah, ketika sepi di sana, ternyata mereka hilangnya hijrahnya ke TikTok. Di TikTok mereka lagi gelar apa ya? Lagi buka ladang baru gitu loh. Kita matiin gitu loh dari sekarang. Dengan apa caranya? Gak usah masuk room mereka. Kelar. Sepele. Gitu loh. Simple caranya, cukup simple, asal kompak. Gitu loh. Mending nonton kajiannya Ustaz Wafi. Ustaz Wafi lagi live, bahas kitab tafsir, tonton. Biar pinter kita. Gitu loh. Saya sangat rekomendasikan itu. Ustaz Wafi atau Bang Airul nih. Iya, Bang Airul buka room ya, membahas tafsir apa atau ngajarkan nahwu sorof. Tonton biar kita pinter. Jangan cuma gini loh, jangan cuma kita ngomong ya ke Kristen, oh kalian umat terjemahan. Lalu saya nanya nih ke yang Muslim. Bang, saya mau nanya bang, nahnu artinya apa bang? Blenger aja, kan lucu jadinya. Sama aja terjemahannya ternyata. Kan gitu. Makanya nih room apa ya, room para pemateri kita, hayo ramaikan. Gali ilmu sebanyak-banyaknya, gratis kok. Ustaz Wafi juga sama Bang Airul sama Mbak Susi nih buka room ya. Udah gitu, kalau kita nggak ngasih koin karena kita nggak punya koin, nggak ngasih gift juga nggak akan marah, mereka nggak akan nagih. Koin ya jangan lupa, nggak akan juga. Makanya ayo serap ilmu sebanyak-banyaknya, gitu loh. Udah tinggalin room penghujat. Oh di sana bang ada yang Muslim, sudah kasih tahu aja. Saudara Muslim turun, gitu kan. Mereka nggak mau turun, udah tinggalin kita. Kita masih mending tonton channel-channel ustadz kita. Selesai. Itu lebih bermanfaat. Gak akan ditagih koin juga. Kayak gitu. Itu saya sangat sarankan itu, gitu loh. Benar sih. Monggo Ustaz Wafi mungkin mau nambahin Ustaz Wafi. Sudah benar itu More. Sudah benar. Cuma memang ada ya, saya tidak menafikan ketika memang dari teman Muslim juga tidak suka dengan kajian gitu lah. Sukanya itu ketika ada perdebatan memang. Jadi dulu awal-awal saya live More, itu saya nerjemah tafsir Jalalain, pernah juga tafsir Ibnu Katsir. Itu memang peminatnya kurang. Jadi rata-rata, makanya saya ingat begini. Setan ya, iblis itu kan mengganggu manusia, caranya halus sekali gitu loh. Sehingga ada istilah min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabbu ilaihi minal istima'. Fitnah dari orang alim salah satunya ketika berbicara lebih dia suka daripada mendengarkan. Sehingga ada memang beberapa orang yang nggak suka kalau nggak ada perdebatan. Dan ini sebenarnya fitnah bagi keimanan sendiri gitu. Sehingga betul ya, kata More sebenarnya betul gitu. Dan saya lihat seperti Jeki Sembiring yang kapan hari diskusi saya sama Mas Mutu More, saya kira dia wow banget gitu loh. Karena kalau menyampaikan itu wah kayak seolah-olah gawat lah gitu. Ternyata saya nyoba, saya sama Mas Mutu, dia sama temennya, nol ya ternyata ya, ilmunya nol. Iya. Yang minta sama kayak nama itu ya. Ya, saya kira hebat banget gitu loh, sampai minta kayak nama yang harus berdiskusi dengan dia. Kena Mas Mutu, kena Ibrani dikit aja puyeng dia. Gitu loh.
Sama tadi pagi. Jadi Iya tahu. Si Jeki kan, apa salah? Jeki Sembiring ya. Jeki Sembiring. Ya Ustaz ya. ya Iya tahu. itu ternyata puyeng dia, kena Mas Mutu aja puyeng gitu loh. Dan jangan dikira teman-teman seperti Mas Mutu itu orangnya leha-leha, ilmunya remeh gitu. Wah, Bambang Nursena saya berani 1 lawan 1 dengan Mas Mutu gitu. Jadi cuma memang seharusnya teman-teman Muslim itu ya lebih meramaikan apa ya, channel-channel seperti Mbak Susi. Kalau ada Oten ke sini mau bertanya ya sudah dijawab. Kalau ngeyel apalagi sistemnya seperti Opa barusan ya turunkan saja, gak bermanfaat itu. Jadi nggak apa-apa gitu. Tapi perlu digarisbawahi kayak yang di bawah ya, Bani typing dari Kristen yang di typing dari tadi. Ketika saya dikatakan apa namanya itu ya, money oriented ya, mengharapkan koin. Tunggu dulu guys. Kamu nanti kalau tahu berapa saldo saya, kalau kamu cuma bilang gitu ya, jangan gitulah gitu. Nanti apa namanya itu, saya tantang ngasih tahu saldo bang, kamu kabur nanti. Kabur nangis, Tat. Iya. Sama kayak tadi pagi, Tat. Itu sampai itu rantai perak ya sama seimannya sih. Kayak gitu. Bingung menentukan siapa yang disalib. Yang satu katanya bilang bapak yang disalib, yang satu bilangnya daging, yang satu bilangnya Yesus. Nah, terus yang bener yang mana ini? Ya itu. Jadi ada beberapa memang bagian framing kata Moreh ini. Ada Kristen ini cuma bagian hore-hore aja. Dia tidak akan berani naik ke atas, cuma bagian manas-manasin aja di bawah. Itu ada gitu. Segala cara lah dia akan sampaikan, minta koin begini-begini. Padahal kalau kita lihat ya, teman Kristen yang live kadang itu sampai hampir 24 jam loh. Kayak Jeki Sembiring ya. Itu kayaknya nggak punya kerjaan lain dia itu. Benar. Kelihatannya bukan itu aja, Tat. Banyak kok. Sampai 24 jam. Kalah apotik. Ya itu. Jadi saya lihat ini live-nya ini kok hampir 24 jam. Saya sampai bangun tidur itu dia masih live. Hampir-hampir subuh itu dia masih live gitu loh. Enggak, itu baterainya pakai apa tadi ya? Nah, tapi Bang, ketika diskusi kemarin Jeki ya, ketika diskusi sama Mas Mutu ada aja alasannya, masalah sinyal lah, beginilah, begitulah. Itu dia. Iya, Bang. Itu dia. Jadi gini Bang, akalku sehat ya. Jadi gini. Kenapa sih mereka bisa 24 jam gitu kan? Ini saya jawab juga nih. Surwapi juga heran kan. Lo kok bisa ini orang hampir 24 jam nih? HP-nya gimana? Apa nggak nyut-nyutan tuh HP? Memang nggak pakai HP mereka. Mereka nggak pakai HP tapi pakai emulator. Emulator pasang di PC mereka. Kalau PC kan jalan 30 kali 24 jam juga kenceng kayak punya saya juga. Saya bisa aja aktifin PC saya 1 bulan gak berhenti-berhenti ya, paling listrik aja yang bengkak kan gitu loh. Tapi device nggak kenapa-kenapa karena memang sudah dirancang untuk kepentingan streaming dengan pendingin yang ya super sejuk lah pokoknya gitu loh. Nah itu mereka pakai emulator Android, pasanglah TikTok. Jadi seolah-olah kayak HP gitu loh. Tapi pakainya emulator, makanya bisa aja mereka live kan sampai sebulan gak berhenti-berhenti juga bisa sebenarnya gitu. Cuma mungkin mereka pikir-pikir gini ya, kalau saya nyalain sebulan ya kayak lagi nambang Bitcoin gitu kan, masanya belum cukup koin mereka untuk bayar listriknya. Jadi ya nggak nyampe 1 hari full gitu karena mikir bayar listriknya mereka. Ya gak menutup kemungkinan kalau kita masih sering dibodoh-bodohin mereka ya, dengan dipancing-pancing tuh ada saudara muslim kita tuh di sana lagi dikeroyok sama Oten, kita ngikut semua kesana. Gak menutup kemungkinan mereka bisa live TikTok ya 24 jam itu full dalam 1 bulan. Jangan Gitu, lanjut, samakan Mas Rafi. kita dengan mereka ya. Jadi kalau mereka turun ke TikTok hanya nyari koin, ada di YouTube hanya nyari uang. Kalau tidak percaya, tanyakan sekarang YouTube saya sampai detik ini ya, sampai subscribernya hampir 5.000, saya tidak pernah tahu bagaimana penghasilan saya. Bahkan rekeningnya saja saya kasih Ustadz Yusuf More, Ustadz Yusuf penegak Islam. Jadi dia yang tahu berapa isi, saya tidak tahu. Saya tidak ngambil apa yang ada di hasil itu gitu loh. Mungkin mereka kira cuma nyari makan gitu. Aduh, remeh banget.
Nah itu, kayak Ustaz Wafi juga kemarin ya. Ustaz Wafi tahu kan kegiatan saya, aduh Ustaz saya tuh harus konsep bisnis kayak gini. Iya kan Ustaz Wafi? Makanya saya nggak bisa apa ya, nggak bisa 24 jam juga online gitu loh. Saya harus ngedistribusiin tisu, harus ngedistribusiin koil. Udah gitu, konsep strateginya pula lagi coba ini Ustaz Wafi coba. Iya kan? Apa nggak pusing? Saya mending kerja bangunan Moreh Saya daripada gitu loh. mengharap-harap Terus baru kalau uang udah dari dakwah itu. betul Ustaz, betul. Setuju saya sama Ustaz Wafi, setuju. Makanya kemarin itu saya apa ya bisa dibilang sharing sama Ustaz Wafi. Betul ya Ustaz Wafi ya, waktu di Zoom itu ya kita sharing Betul. sama Bang Moto juga bertiga. Bicara gini 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 gini, hati-hati Ustadz, di sini banyak yang money oriented kata saya bilang gitu kan. Iya. Money orientednya gimana? Ya begini begini saya jelaskan seperti yang tadi saya jelaskan pas tadi saya bicarakan gitu kayak gitu. Ya kalau saya sendiri, saya pribadi, lihat aja coba ini aja akun baru saya gitu loh. Akun saya yang lama aja saya jarang-jarang live. Kapan saya nyari koin ya? Kalau saya gantungkan hidup Pesantren dari di rumah, TikTok, dari Moreh. YouTube, wah capek. Pesantren di rumah Moreh dari tahun 96 sampai sekarang ya. Di rumah itu ada 114 santri. Di rumah ini dari tahun 96 sampai detik ini, saya dan keluarga, ayah saya, tidak pernah mengambil 100 rupiah pun dari uang santri. Uang gedung gratis, uang ngaji gratis, Al-Quran sudah saya siapkan, kitab-kitab ada, makan bahkan makannya ikut saya. Gitu. Jadi kalau saya difitnah nyari koin di sini, mohon maaf. Apa mau saya kembalikan gitu loh. Aduh. Nah itu. Makanya apa ya? Terkadang Oten itu gini loh, mengukur badan kita dengan baju dia gitu loh, Surwafi. Iya. Tapi saya kasihan sih, enggak apa-apa sih. Mereka apa? Ya mau cari makan di mana? Kalau nggak Hitung-hitung gini kan. donasi lah, Tat. Iya, Rek. Kasihan, Rek. Kalau saya itu yang dapat koin itu kan dapat berapa ya? Kemarin saya tukar koin, saya kasih ke orang Palestina, orang Syria itu semua. Tapi benar, Tat. Kalau pengen akun kuat, iya. Sebenarnya biar enggak nggak apa-apa. kebenet gitu, top up. Iya, enggak apa-apa. Teman-teman mau mengharapkan koin lalu dicairkan untuk belanja, enggak apa-apa, sah, halal itu. Kalau kita Iya, mau bahas nggak fikihnya apa-apa. halal. Cuma kalau kita difitnah dakwah hanya untuk itu, nah tunggu dulu, kan gitu. Gitu, tunggu dulu. Iya. Jadi Ustadz Airul udah ngerti cara Belum nuker di ini, koinnya, Ustaz. Ustadz. Di apa itu? Di tempat kerja saya. Sisa-sisa apa? Potongan Karen tuh. Silikon steel gitu. Kan enak itu, banyak duitnya. Daripada 24 jam itu 1 jam udah dapat berapa itu. Iya kan? Ya, mungkin itu dulu Mas Akal Sehat, Moreh, Mas Airul, Mas Izu, ada Mbak Susi. Di rumah sudah menjelang maghrib. Saya pamit dulu ya. Siap, Surwafi. Ini Saya masih juga lama izin ini. pamit dulu. Siap. Di sini juga masih lama. Monggo, Oke. Surwafi. Semoga husnul khotimah semua. Sama juga saya Mbak Susi Amin, di ya Jawa Allah. Timur ini sama Jawa Timurnya. Sama, Tat Airul. Iya. Kita pulang-pulang ini. Ustadz kapan mau balik Jakarta? Hari Rabu insya Allah. Ya Allah. Ustadz Airul di mana sekarang? Lagi Jakarta, di Pak? Madura, Bangkalan. Banglatnya mana? Soca, ta? Galis, Banyubuni. Ke Assalamualaikum. timur gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau ke sana tak mampir, salam. Nanti tak mampir deh kalau ke Bangkalan. Oh iya, hari Rabu saya berangkat ke Jakarta. Hari Rabu. Oh, Ya cuman pulang jenguk orang tua ini lagi sakit. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah sehat. alhamdulillah. Jadi mungkin Bang gini Reski ya, full sedikit back ya, saya- Bang Reski? Udah saya follow duluan malah. Iya. Ya jadi gini ya, saya jelaskan nih. Contoh ya kayak saya kalau misalkan mau cari duit, saya akan buka TikTok Shop.
Kayak di akun saya kenapa ada yang satu lagi namanya Reski Dagang? Karena memang saya dagang di situ. Saya jadi afiliator buku-buku studi agama. Nah, itu cari duit saya di situ. Ya lumayan dari situ gitu kan. Ada yang beli, ya lumayan saya dapat dapat 15.000, dapat 11.000 dari satu buku. Ya alhamdulillah gitulah. Nah, itu baru namanya cari duit yang bener, bukan berharap kayak oten-oten nyari koin. Salah caranya kalau kayak gitu. Kalau koin itu kasar kata apa ya? Ada yang ngasih alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa. Jadi jangan usah ditargetin harus dapat koin wah dengan live berjam-jam. Salah kayak gitu. Iya, contoh juga seperti istri saya. Istri saya bikin TikTok, bikin dapat pendapatan nggak? Istri saya bikin TikTok untuk cari duit nggak? Cari duit, untuk cari duit. Makanya isinya dagangan semua. Ketika live, ayo kakak dicoba kakak ini pasminahnya. Pernah lihat kan istri saya live kan? Ya karena memang untuk dagang itu baru cari duit di TikTok gitu loh. Bukan dengan ngobrol agama, tapi berharap duit ya salah juga kayak gitu. Jadi jangan ditiru lah cara-cara oten kayak gitu. Seperti itu. Makanya saya sih jujur aja, saya nyari duit nggak dari TikTok. Ada yang nyari duitnya gitu. Saya punya akun itu dua sebenarnya. Satu akun brand coil saya dan PT saya namanya Lentera Niaga ya dengan kawan saya kerjasama. Isinya apa ya? Isinya distribusi tisu, distribusi kertas gitu kan. Iklan kita ketika kita lagi distribusi, lagi muat barang. Nah, itu memang TikTok untuk nyari duit. Jujur aja. Nah, kenapa saya sarankan kayak gitu daripada kita mungutin koin, itu lama hasilnya. Enak distribusi kertas sama tisu gitu kan, jebret misalkan kirim gitu kan 500 karton, lumayan itu udah kebaca, itu bersihnya 3,5 juta itu udah kepotong operasional apa-apa, nanti besoknya sama 1.500 karton lagi 3,5 juta lagi, udah 7 juta itu 2 hari itu gitu, daripada kita mulungin koin gitu kan. Nah seperti itu. Ya memang saya juga sama sih dari pihak Oten ya, ada yang ngomongin oh Reski money oriented, oh enggak juga gitu loh. Sama saya juga seperti yang Ustaz Wafi bilang, nanti kalau tantangan saya tantangin buka saldo rekening nanti pada mundur kalian gitu loh. Enggak lah. Iya pada mundur lagi. Saya kalau mau ngomong niat cari duit ya. Masalahnya perangkat yang saya pakai untuk live aja seperti di YouTube, di TikTok. Itu nggak nyukupin dari duit koin. Kalau memang niatnya money oriented udah saya tinggalin gitu loh. Kayak gitu. Iya. Ya alhamdulillah lah insya Allah kalau apologet muslim itu apa ya, debat itu bukan dijadikan profesi gitu loh. Iya sih, benar. Iya, benar. Yang penting halal juga, More. Oh ya, halalan betul, thayyiban. Iya, betapa Bahkan banyak jujur sih, cari uang saya Nggak mampu. gini Bang Abi ganteng. Saya kalau mau ngomongin tisu ya, tisu itu lebih manis dari koin TikTok bener. Yoi. Sekarang kayak gini nih, ini kita ngomong agak ke bisnis dikit ya gitu loh. Ya biar tahu Iwan Filah juga. Saya ini seorang wira swasta loh. Aslinya saya seorang wira swasta. Kadang-kadang saya pengen gitu ditanya sama Iwan Filah ya gitu loh. Sama saudara muslim saya, Bang More, kalau bikin sistem skema dagang kayak gini gimana sih gitu. Kalau gitu pengen ditanya bisnis saya tuh. Ya saya juga seorang wira swasta soalnya jadi ngerti ilmu bisnis. Kemarin sharing saya Ustaz Wafi sama saya tentang strategi bisnis gitu kan. Bagaimana membuat plan A, plan B sampai plan Z gitu loh. Saya kasih semua. Usahanya misalkan jenis ini. Dibagi dulu nih. Usahanya usaha jenis apa nih Ustaz Wafi? Red Ocean apa Blue Ocean kata saya gitu loh. Kalau Red Ocean itu ya bisa dibilang apa ya, pasarnya besar, pemainnya banyak, itu Red Ocean. Jadi walaupun mudah bermain di situ, kita harus berdarah-darah karena kenapa saingannya banyak. Itu Red Ocean. Ya kapan-kapan live. Halo Bang Reski. Iya. Kalau live lagi ya share cara-cara kiat-kiat dagang lah. Masya Allah. Nah itu, iya jadi apa namanya? Saya juga paham ilmu bisnis gitu loh. Ya saya juga pernah menjalankan apa namanya ya ikut serta dalam menjalankan perusahaan keluarga perusahaan nenek saya sebagai orang keuangan ya pernah saya juga. Jadi gimana sih cara bikin neraca gitu kan? Lalu bikin strategi manajemen pemasaran itu seperti apa? Ya saya juga paham gitu loh.
Kayak contoh gini aja main tisu nih ya. Tisu kalau orang nggak bisa memanfaatkan, nggak bisa memanagenya, saya jamin itu tisu nggak bisa jadi gantungan hidup. Tapi kalau saya bisa tisu jadi gantungan hidup. Caranya gimana? Sedangkan tisu itu untungnya per satu piece itu ya bisa dibilang kecil gitu kan, hanya 500 perak. Kadang kalau belinya lebih banyak nggak nyampe 500, paling cuma 350 perak per satu piece untungnya. Lalu gimana saya untuk apa namanya ngasih makan keluarga, bahkan ada lebihnya. Ya di sini kita bukan mainan harga, strateginya apa? Kita mainan quantity gitu loh. Oke, dari satu piece anggap 500 rupiah. Kalau saya jualnya satu piece, nah kalau saya jualnya 15 karton, satu karton isinya 48 kali 500 udah berapa? Gitu loh. Lalu dikalikan lagi 15. Nah itu baru satu produk gitu, dan angka paling sedikit. Saya pegang 5 produk. Masing-masing satu produk 15 karton udah berapa itu? Ketemu tuh angka 700-800 satu hari. 10 hari udah berapa? 8 juta. Kali 3. Berapa duit? Mantap. Itu dari mainan tisu itu. Jadi kalau mau tanya ya, iya itu strategi quantity itu kayak gitu. Lalu kalau mau ngomong ya, saya ngasih makan keluarga sama makan sendiri pakai apa? Pakai tisu saya bilang. Tapi nggak langsung tisu dimakan mentah-mentah, bukan. Tisunya dijual dulu, baru saya beli makan buat keluarga kayak gitu. Apalagi kemarin COVID itu masker itu buat keluarga ya. Ya Mure, aku ganteng, Bang Akal sehat, Bang Sisu, Bunda Susi, saya turun dulu ya. Di sini udah ada. Ya, Ustaz. Ya, ini juga prepare azan. Iya, aku juga turun juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bunda, itu coba dijambak aja tuh si TL Torwande tadi dia ngomong saya bersaksi murtad ngikut Yesus lah inilah katanya. Yang mana? Itu tuh TL itu tuh, coba dijambak aja tuh. TL. Nggak mungkin mau kalau kayak gitu mah dia. Ya enggak, maksud saya gini ya, kalau udah dengan keimanannya udah gitu loh, ngapain keluar-keluar saya dulu Muslim, akhirnya sekarang percaya Kristen gini. Yang ditanya tentang kekristenan nggak bisa jawab, kenapa murtad? Nggak ada. Oh ya Bunda, saya ini ada yang bilang lagi itu hitung-hitungan. Ya. Oh ini ya Bang Abigail. Ini fake publik. Nih, fake publik nih. Halo. Halo. Nah, itu ada yang bilang gitu. Itu hitung-hitungan tukang cendol. Ya memang Kenapa ini? Kenapa? Nggak kedengeran suaranya, kenapa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar tapi kecil. Suaranya kecil sekali. Kecil sekali lah. Kayak robot. Ya. Ya. Udah jelas Bang. Lanjut Bang. Silakan. Udah turun dia. Ya, Bunda. Tar Susi. Dikit-dikit bentar Bang. Ya, oke. Tar ini yang di bawah ini TL ada yang siapa sih TL gitu? Itu yang saya maksud tadi. Ya memang namanya ya memang namanya dagang itu ya memang hitung-hitungan cendol. Memang hitung-hitungan tukang cendol. Hitungan tukang cendol sama perusahaan sama aja, cuma beda skala, sistemnya sama, mekanisnya sama. Iya. Cuma kalau di perusahaan tinggal nambahkan margin untuk apa? Untuk biaya operasional. Dibagi per berapa piece yang bisa dia produksi dan dia edarkan. Lalu operasionalnya berapa dibagi jumlah piece produksi. Simple, sama aja. Bedanya di mana? Hitung-hitungan tukang cendol sama perusahaan. Sudahlah. Nggak beda kok.
Ya Iya, enggak apa-apa Bang. Ya disitulah bedanya pelaku beneran iya. sama ngaku-ngaku pelaku, di situ bedanya. Iya. Bunda, saya izin mau ngurusin masalah si guru tadi. Jadi Gimana? saya ini kan saya DM dia tadi kan. Sekarang lagi nggak aktif gitu loh. Nggak, tadi kan aktif nih sebelum saya masuk sini. Pas saya keluar lagi tadi, saya lihat dia nggak online gitu loh. Maksud saya gini, ya saya mau meluruskan gitu, bukan berarti saya mengganggu privasi orang atau gimana. Ya kalau saya berpikirnya gini, mungkin Bang Guru punya privacy mungkin ya. Cuma saya nggak tahu kalau Bang Guru tuh belum ngabarin di sini gitu loh. Soalnya tadi kan waktu di diskusi seperti tadi Rantai Perak sama Bang Fahrul ya. Iya, iya. Ya, nah itu kan saya kan ada biasalah bantah-bantahan di typing kan. Nah, terus guru itu tiba-tiba ini kan ngetek saya terus bilang gini, Bang, alhamdulillah saya udah Muslim. Kan saya tadi kan sempat keluar kan dari room Bunda. Saya kira tadi dia sempat naik terus syahadat. Terus saya tanya gini,